ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Basis Data Obat dan Sistem Informasi Farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iskenanda. Saya Permata Bongkinanti. Saya Yuska Alisa. Saya Afra Isesa Sabila. Saya Fauzan Manawi. Selamat menyaksikan. Mengapa SEF sangat krusial? Yang pertama itu komplikasi data. Ribuan jenis obat beredar dengan variasi dosis, merek, dan indikasi yang tidak mungkin dihafal secara manual. Yang kedua itu transformasi digital, pergeseran dari pencatatan kertas ke rekam medis elektronik atau RME. Yang ketiga itu tujuan utamanya mempercepat pelayanan, mengurangi kerugian logistik, dan meminimalkan kesalahan pengobatan atau medication error. Konsep database obat atau drug database adalah pengumpulan data terstruktur mengenai informasi obat yang disimpan secara elektronik dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Berperan sebagai jantung atau pusat data yang menghubungkan bagian dokter, farmasi, dan gudang. Prinsip kerjanya, setiap entitas obat memiliki kode unik sebagai primary key untuk mencegah duplikasi data. Komponen utama dalam database obat yang pertama ada identifikasi obat, yaitu meliputi nama obat dan nama obat generik, yaitu berstandar internasional atau INN, dan nama dagang yaitu merek dari pabrik. Nah, dia itu juga ada legalitas atau klasifikasi, yaitu meliputi nomor izin edar atau INIE dari BPOM dan kode klasifikasi ATC. Nah, juga dia meliputi produsen, yaitu informasi mengenai pabrik, farmasi atau distributor resmi. Nah, yang kedua itu ada data klinis, yaitu aspek medis. Yang pertama itu ada panduan terapi, identifikasi atau kegunaan, dan parameter dosis berdasarkan usia, yaitu ada dewasa, anak-anak, dan geriatris. Nah, atau kondisi organ, yaitu gangguan ginjal ataupun hati. Nah, juga ada keamanan pasien, yaitu kontraindikasi, kondisi pasien yang dilarang keras meminum obat atau memiliki efek samping yang sering muncul. Nah, juga ada kategori khusus, yaitu informasi farmakokinetik, farmakodinamik, serta kategori keamanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Komponen utama dalam database obat yaitu data logistik dan inventaris. Data logistik dan inventaris meliputi 3 komponen. Komponen yang pertama ada sediaan dan kekuatan obat, yaitu informasi mengenai bentuk sediaan obat seperti sirup, tablet, salep, atau injeksi beserta kadarnya, yaitu misalnya dalam satuan mg, mcg, dan persen. Nah, komponen yang kedua ada kemasan dan harga, yang membuat informasi mengenai jenis kemasan seperti strip, botol, atau box, serta harga eceran tertinggi atau head. Nah, komponen yang ketiga ada komponen kontrol gudang, yang mencakup jumlah stok minimum dan maksimum, lokasi penyimpanan khusus, misalnya pada suhu dingin, serta tanggal kadaluarsa pada obat. Nah, kemudian ada sistem deteksi interaksi obat atau drug interaction. Fitur ini terdapat pada sistem informasi farmasi untuk mendeteksi kemungkinan interaksi berbahaya antara 2 atau lebih dari obat yang diresepkan. Cara kerjanya adalah ketika dokter atau apoteker memasukkan kombinasi obat ke dalam sistem, database akan membandingkan informasi tersebut dengan data klinis yang tersedia secara otomatis. Nah, kemudian jika ditemukan interaksi yang berisiko, sistem akan menampilkan peringatan atau pop-up alert. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan kembali terapi sehingga keselamatan pasien lebih terjamin. Tingkat keparahan interaksi obat yang pertama itu ada kontradiksi, yang dimana dampaknya itu dia sangat fatal dan juga mengancam nyawa. Obat ini itu mutlak dilarang diresepkan secara bersamaan. Contohnya itu obat nitroxyl
amoxicillin yang dimana obat jantung yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis ataupun shock. Yang kedua itu ada mayor, yang dimana dampaknya itu dapat memicu kerusakan organ permanen ataupun kematian yang dapat membutuhkan pergantian obat ataupun intervensi medis secara segera. Yang ketiga itu ada moderat, yang dimana dampaknya itu dapat mengubah efektivitas terapi obat, yaitu menaikkan ataupun menurunkan efeknya. Jadi solusinya itu dia membutuhkan pemantauan yang klinis secara ketat dan juga pemisahan jam konsumsi atau penyesuaian dosis obat. Nah, yang keempat itu ada minor ataupun minimal. Jadi dampaknya itu efek klinisnya sangat kecil ataupun jarang terjadi. Jadi solusinya itu umumnya tidak perlu perubahan terapi, cukup dengan edukasi terhadap pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi referensi obat. Yang pertama ada MEMS, solusi praktis berbasis regional. Karakteristiknya, Monthly Index of Medical Specialists difokuskan pada ketersediaan obat di tingkat regional, Asia Pasifik atau Indonesia. Fitur unggulannya yang pertama adalah menyediakan basis data merek dagang lokal beserta produsen informasinya secara lengkap. Yang kedua, dilengkapi informasi estimasi harga obat di pasaran. Implementasi praktis sangat membantu apoteker dalam mencari substitusi obat generik ke bermerek atau sebaliknya. Yang kedua ada Medscape, referensi medis global berbasis bukti. Karakteristik, platform digital kesihatan global yang menyajikan data klinis mendalam berbasis bukti ilmiah terkini. Fitur unggulannya yang pertama ada Multi Drug Interaction Checker, alat mengecek interaksi multi drug yang detail dan gratis. Yang kedua ada Medical Calculator, membantu perhitungan klinis seperti menghitung kreatin untuk penyesuaian dosis pasien gangguan ginjal. Pill Identifier, mengidentifikasi obat asing atau lepas dari kemasan berdasarkan bentuk warna dan cetakan kodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel perbandingan aplikasi referensi. Di sini ada parameter, MEMS, dan juga Medscape. Pertama parameter, cangkupan wilayah, kelengkapan merek, kedalaman klinis, dan fitur tambahan. Untuk MEMS ada regional, lokal Indonesia, sangat lengkap untuk merek lokal, dan ringkas, padat, dan intrusif. Info harga, kelas terapi, dan untuk Medscape terdapat global, standar Amerika, internasional. Fokus pada nama generik, merek lokal terbatas, sangat detail hingga level molekuler dan jurnal ilmiah. Kemudian ada Pill Identifier, kalkulator klik. Di sini ada kesimpulan. Integrasi basis data obat yang terstruktur dengan fungsi DDI. Checker otomatis adalah standar wajib demi mewujudkan keselamatan pasien, patient safety. Penggunaan aplikasi referensi digital seperti MEMS dan Medscape mempersingkat waktu pencarian informasi obat dan mendukung penentuan keputusan klinis yang akurat oleh farmasis. Standarisasi kode obat seperti kode ADC merupakan kunci keberhasilan integrasi SIV dengan RME di institusi kesehatan modern. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.